Malawati. Saya dari Padang Tinggi. Saya pendiri sebuah taman baca masyarakat, namanya Taman Baca Seribu Bintang. Saya mungkin ingin bertanya kepada Bapak yang ujung, saya lupa namanya. Herman. Pertama. Bapak yang Herman. Memberikan materi yang pertama. Bapak. Oh, yang ujung Bapak Didi ya. Tadi dari pemaparannya saya mendengarkan bahwa dibahas pustaka saja. Nah, saya ingin bertanya apa perbedaannya antara perpustakaan dengan taman baca? Karena kalau saya mendengar apa yang beliau sampaikan tadi, sepertinya akan jauh dari kenyataan akan ada pustaka yang seperti itu. Karena Pak, pustaka saya atau bisa dibilang taman baca itu semuanya dari sumbangan orang, baik buku, tempatnya, dan lain sebagainya itu hasil dari donasi kawan-kawan dan orang-orang yang tidak saya kenal. Taman baca ini sudah berjalan selama 3 tahun. Kita sudah punya sekitar 200 judul buku. Sebenarnya akan lebih banyak, tapi saya tidak menerima lagi karena tempat kita yang sempit. Berukuran cuma 3x4, kita punya 2 rak buku. Di taman baca saya, pengembangannya itu lebih kepada berbasis sosial dan pembinaan ke anak-anak. Karena yang membaca di saya itu banyak yang tidak bisa membaca. Luar biasa penonton. Ada sekolah di dekat saya di 14 ini, itu ada siswa yang kelas 6 belum bisa baca, Pak. Bagaimana kita menggalakkan membaca sementara dia belum bisa membaca? Jadi pengembangan taman baca saya itu tidak banyak harus membaca saja, tetapi ada kreativitas yang kita lakukan. Seperti disampaikan pemateri ketiga tadi, bahwa membaca itu literasi itu bukan hanya membaca, tapi membaca, menulis dan menyampaikan. Menulis itu juga tidak harus menulis di kita itu. Saya sehari-hari kadang menyuruh menulis harapan dan lain sebagainya. Nah, ke depan saya bantuannya seperti apa untuk pengembangan taman baca di masyarakat. Karena kenapa? Alhamdulillah kalau adik-adik kita ini yang dekat dengan kota itu ada pustaka kabupatennya. Akan tetapi di desa itu tidak ada yang seperti itu. Bahkan kita harus punya keyakinan dan upaya lebih agar anak-anak ini mau datang ke taman baca. Alhamdulillah saya saat ini sudah ada 30 orang membaca ke saya secara rutin, dan kegiatannya bukan membaca saja. Tetapi saya kesulitan di yang disampaikan tadi, relawan yang membina anak-anak ini, yang menampingi anak-anak ini untuk kegiatan membaca, literasi dan sebagainya. Karena tidak ada dana, jadi saya tidak tahu harus bagaimana menyewa orang untuk bisa mendampingi anak-anak ini untuk membaca. Jadi saya mohon perhatian khusus dari pemerintah. Dan alhamdulillah Dinas Pustaka Kabupaten sudah 2 kali berkunjung ke tempat saya. Terima kasih Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang ingin saya tanyakan terkait dengan perpustakaan kabupaten, ya kan? Jadi tadi Ibu bilang kalau bisa berkunjung, kan? Ini adalah Nah, yang jadi kendalanya adalah satu, jam kerjanya itu sesuai dengan jam kerja kantor pada umumnya, ya kan? Saya pernah menulis artikel tentang budaya membaca, ya, yang saya kritisi adalah jumlah perpustakaan di Aceh, khususnya di Pidi, jauh lebih sedikit ketimbang jumlah kafe. Daya tarik perpustakaan jauh lebih minim ketimbang kafe, sehingga wajar kalau remaja kita sekarang lebih suka nongkrong di kafe daripada nongkrong di perpustakaan. Nah, mungkin yang saya ingin memberikan sedikit masukan, mungkin nanti bisa ditanggapi. Mungkin sesekali atau harusnya perpustakaan itu juga buka di hari Minggu atau di jam malam, ya. Karena saya sendiri secara pribadi, anak-anak tempat mainnya itu salah satu kunjungan wajib itu kita kalau keluarga ada wisata perpustakaan. Nah, terkendala karena saya pulangnya sore, perpustakaan sudah tutup, sehingga itu nggak pernah
saya lakukan. Jadi ya saya menyediakan buku di rumah cukup banyak untuk anak-anak. Cuman kan yang ingin ditonjolkan itu daerah kita juga punya perpustakaan. Karena kalau kita bandingkan dengan negara luar yang pendidikannya sangat maju, itu perpustakaannya kayak mall. Saya pernah masuk, jadi isinya bukan cuma buku, segala macam games ada, pokoknya menarik sekali. Jadi duduk di perpustakaan negara maju, itu kita nggak sadar waktu, Bu. Tapi kalau kita duduk di perpustakaan tempat kita, mungkin 1 jam, 2 jam udah penat. Kalau anak-anak mungkin 15 menit udah buka-buka buku dan akan keluar. Karena yang dilihat hanya buku dan buku. Kemudian saya pernah berkunjung beberapa kali, bukunya tidak terawat. Jadi anak saya pernah bilang, ngapain kita kesini nih? Bukunya rata-rata. Saya Najwa Surina dari SMA Negeri Ulumul Quran ingin bertanya kepada Pak Fadli. Sebenarnya Pak minat membaca pada diri siswa maupun santri itu sangat banyak. Akan tetapi ada beberapa hambatan seperti kurangnya sarana seperti buku di sekolah dan dalam masalah perizinan daerah untuk diizinkan ke perpustakaan daerah itu bisa. Jadi adakah solusi dari masalah tersebut? Ini adalah pertanyaan dari para siswa-siswi Terima kasih. Wassalamualaikum untuk para Pak Menteri. Ada sepatah kata pun dari daerah aman baca masyarakat. Tapi TBM dengan perpustakaan bisa saya gambarkan ada sedikit perbedaan dan mungkin banyak persamaannya. Pertama dari legal formalnya dulu, dari formalitasnya dulu. Kata perpustakaan itu sebuah kata yang sangat formal. Jadi ada perpustakaan nasional, coba Ibu Nur Malaya bayangkan ada perpustakaan nasional, ada perpustakaan provinsi, perpustakaan dinas kabupaten PD, perpustakaan desa, perpustakaan kecamatan, dan lain-lain. Jadi perpustakaan itu sebuah kata yang sangat formal, sangat formal. Dan karena kita berinduk ke Perpustakaan Nasional Republik Indonesia, Perpusnas, maka semua turunannya itu kita memakai istilah atau idiom perpustakaan. Mana Bu Nurma? Ya? Kita kalau biasa itu membentuk sebuah mengoleksi buku untuk wilayah masyarakat.